Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat? Makan, Bu. Masih, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang mengkaji dan mengaji surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan patriotisme kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mau absen dulu nih. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita itu dapat berkah. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Nur Wahyuni, Bu. Coba Nur Wahyuni pimpin doa. Kita baca Iya, Ummul Bu. Quran dulu ya. Kita Iya, baca Bu. Ummul Quran, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Silakan Nur Wahyuni. Lanjut ke doa mau belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni ilma Ilma warzuqni warzuqni fahman. Sebelum kita lanjut ke materi, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun mati. Nah, masih ingat hukum bacaan nun mati itu ada berapa aja? Ada izhar, apalagi? Ikfa, apalagi? Iklab. Nah, idgham ma'agunah, Iklab, Bu. iklab. Pelajaran hari ini adalah tentang membaca surat Al-Hujurat dengan tartil. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya banyak, ini ada 4. Hari ini kita belajarnya satu aja, yaitu tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Baik, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Coba ada yang bisa jawab? Mengaji, Bu. Di sini ada nggak yang belum bisa mengaji? Ada? Yang belum Sudah bisa baca Al-Quran? Bu. Sudah bisa semua, Bu. Sudah bisa Saya semua? udah bisa, Bu. Hah? Saya udah bisa, Bu. Udah bisa. Kalau udah bisa berarti alhamdulillah. Nah, sekarang kalau udah bisa baca berarti kita tinggal memperdalam bacaannya ya, biar tidak ada salah-salahnya. Baik, Ibu lanjutkan ke mengkaji dan mengaji surat Al-Hujurat ayat 13. Ini Ibu bacakan terlebih dahulu. Mohon kepada anak-anak Ibu untuk memperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, bisa didengar anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, di ayat Al-Quran yang Ibu tampilkan, itu kan ada tandanya, ada yang berwarna biru kan? Ada yang berwarna biru, terus ada yang berwarna merah. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, coba dari ayat pertamanya dulu ya. Ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas. Nah, di nun, di na itu ada tasdid. Nah, ya kan?
Itu hukum bacaannya bagaimana? Bersambung ya, Bu. Berdengung. Berdengung. Tahu berdengung? Tahu berdengung? Tahu, Bu. Kalau berdengung, kalau mau tes, coba dites ya. Ya ayuhan nas. Coba pegang di hidungnya. Terus nanti bisa kita rasakan dengungnya. Ada getaran di hidung kita. Ya, Ah. Yohanes. Ada kan? Ada, Devi? Ada, Bu. Itu adalah berdengung. Berdengung. Nah, kalau berdengung itu tandanya. Terus di ayat inna. Inna itu juga Berdengung. berdengung. Nah, terus yang warna biru. Coba lihat ayat yang selanjutnya. Khalaqnakum. Nah, khalaqnakum. Ada kan? Kaf mati. Ada, Bu. Kaf mati. Apa hukum bacaannya? Kalkalah, Bu. Kalkalah. Kalkalah. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kalkalah itu ada berapa? Coba. Fatimah Zura, masih ingat kalkalah itu ada berapa? Masih ingat? Sudah Mahyani? lupa, Bu. Mahyani, coba. Ya, Bu. 6, Bu ya. 6 ke 5. Kalkalah itu terbagi ke berapa? Berapa ada dia? Coba, Devi. Masih ingat? Saya sudah lupa, Bu. Oh, masa Lupa, sudah Bu. lupa? Kenapa masalahnya? Tahu nggak kalkalah itu pelajaran kelas 3 SD? Itulah, Bu, Eh, dah lupa. Udah lupa ya? Baik, Ibu. 5, Bu ya. Ibu jelaskan ya, Ibu jelaskan ya. Dua, Ya, Bu. betul. Siapa tadi yang jawab 2? Saya, Bu. Ya, Bu. betul. Jadi kalkalah itu terbagi Dua. dua. Ada kalkalah sugra atau kalkalah kecil dan ada kalkalah kubra. Namanya kalkalah besar. Nah, di contoh ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini, itu contohnya kalkalah apa? Kalkalah sugra. Kenapa kalkalah sugra? Karena dia terletak di tengah-tengah kalimat. Ya, kalau di tengah-tengah kalimat apa namanya? Kalkalah sugra. Ya, betul. Terus kalkalah kubra itu bagaimana? Kalkalah kubra itu tandanya dia di akhir kalimat. Contoh ya, Ibu kasih contoh. Qul huwallahu ahad. Kan ada ahad. Ahad. Allahu samad. Allahu samad. Kata samad itu adalah contoh kalkalah kubra. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Wa unsa. Coba. Wa unsa. Bisa itu apa? Hukum bacaannya? Ihfa, Bu. Ya, hukum bacaannya ikfa. Terus Benar. bisanya itu ada apa? Ada alif kecil. Itu apa namanya? Mat apa namanya? Apa? Mat apa namanya? Huruf Mat kecil. asli, Bu ya. Ya, betul. Namanya mat Mat asli. asli. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Kata selanjutnya, waja'alnakum. Waja'alnakum. Nah, itu juga mat asli ya. Ya, Bu. Ya. Syu'ubah. Di u itu juga mat asli. Dari mana kita tahu itu mat asli? Dari mana? Ada yang tahu? Doma berjumpa dengan waw, Bu. Ya, betul. Hudaibiyah. Doma berjumpa dengan waw mati. Wow. Hukum bacaannya mat asli. Lebih. Jadi kalau kita baca itu berapa harkat?
2 harokat, Panjangnya Bu. 2 harkat. 2 harokat. Cara bacanya syu'ubah. Nah, syu'ubah. Nah, ya, panjang 2 harkat. Kemudian waqabaila. Itu juga ada matnya. Apa mat namanya? Apa namanya mat itu? Mad wajib muttasil. Ya, betul. Mat wajib Muttasil. muttasil. Ada dia persamaannya dengan mat jaiz munfasil. Nah, kalau jaiz munfasil dia terletaknya itu tidak dalam satu kalimat. Kalau ini kan satu kalimat kah? Waqabaila. Kemudian lita'arafu. Itu juga hukumnya mat Tabi'i. mat asli atau mat tabi'i. Kemudian inna. Di inna itu gunnah Gunnah. wajib berdengung. Nah, kalau misalnya kita baca nggak dengung bagaimana? Berarti salah. Salah arti. Karena dalam kita membaca Al-Qur'an yang perlu kita perhatikan adalah tanda baca dan makharijul hurufnya. Huruf hijaiyah yang 29, ya kan? Hurufnya berapa? 29 kan? Ya. Huruf hijaiyah yang 29 itu dibagi kepada beberapa huruf. Beberapa tempat keluar huruf. Ada dia khayshum, ada jaf, ada syafataini, ada khayshum. Itu dia ada tempat-tempatnya. Jadi kalau kita membacanya itu salah, otomatis artinya juga akan salah. Nah, ketika arti yang kita baca salah, apa yang kita niatkan itu tidak sampai. Kita berdoa, bacaan salat kita juga pakai bahasa Arab, ya kan? Itu tidak sampai karena bacaan kita salah. Nah, kemudian atqakum. Dika itu juga hukumnya mat asli atau mat tabi'i. Ya, betul. Kemudian di inna. Inna itu juga berdengung. Alimum khabir. Baris 2 bertemu dengan huruf kha. Hukum bacaannya Izhar, Bu. Izhar. izhar apa Izhar. ikhfa? Izhar. Izhar. Ada yang masih ingat huruf izhar apa aja? Alif, Ain. ain, Bu. Ya, coba. Oh. Ba, ain, Ga. ghin, Ha. qaf, qa. Ya. Ya, Bu. Huruf izhar itu biasanya kita kenal dengan istilah huruf halak. Kenapa huruf halak? Karena tempat keluarnya ini pas di kerongkongan. Nah, jadi kalau kita baca kha, kan? Ain, ghin, qa. Nah, jadi bacaannya di kerongkongan. Itu dia masuk ke huruf halak. Biasanya lebih dikenal dengan izhar halak. Ya, baik. Selanjutnya, coba Ibu minta siapa nih yang baca? Nanti kita lihat di mana hurufnya, panjang pendeknya dan makharijul hurufnya. Boleh Ibu minta Siti Hawa coba? Yang mana tuh, Bu? Ya, surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Oh. Ya ayyuhallazina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nas Inna ayyuhan nasu inna khalaqnakum khalaqnakum
khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa nggak jelas. Wa qabaila. Qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimul khabir. Ya, coba siapa lagi yang bisa mencontohkan? Nanti kita perbaiki sama-sama ya. Ya, Bu. Fatimah Zuhra, coba Fatimah Zuhra. Coba dibaca, Nak. Biar nggak ribut, putar-putar Bu ya. Ya, nggak apa, nanti kita perbaiki ya. Kita Iya, namanya Bu. ini belajar sama-sama ya. Nanti kita perbaiki. Coba. Saya baca apa ya? Ya. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل لتعارفوا Untuk panas itu yang panas. إن Masakan telur. أكرمكم عند الله أتقاكم Ya. إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Nah, sekarang coba kita artikan perkatanya ya. Arti Tuh. kata. Coba. Ya ayyuhan nas. Nah, artinya Wahai manusia. wahai manusia. Wahai manusia. Nas itu manusia. Ya ayyuha itu adalah wahai. Artinya ya, kita arti perkata. Kemudian inna khalaqnakum. Coba Siti Hawa apa artinya? Inna sesungguhnya, Bu. Sesungguhnya khalaqnakum. Kami telah menciptakan kamu. Ya, kami telah menciptakan kamu. Min zakari. Apa artinya Hudaybiyah? Coba Hudaybiyah. Ya Bu, yang mana Bu? Zakarin. Min zakarin. Dari laki-laki Bu. Ya, min artinya ada dari. Dari Zakarin. laki-laki Bu. Laki-laki. Ya, zakarin seorang laki-laki. Wa unsa. Nah, coba. Perempuan. Ya, wow artinya, wa artinya dan. Dan Unsa artinya. Seorang perempuan, Bu. Ya, kalau unsaya ini, Seorang laki-laki berarti ya, Bu ya? kalau unsa perempuan. Kalau unsaya ini, dua perempuan Bu. ya dua perempuan. Kalau dua perempuan, yang penting dua perempuannya nggak di rumah ya. Sana. Udah. Kemudian wa khalaqnakum. Apa artinya? Coba Siti Hawa. Ya, Bu. Wa khalaqnakum. Apa artinya? Tunggu ya, Bu. Nggak konsen tadi, Bu. Duh, kenapa nggak konsen? Belum makan ya? Iya, Bu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya Bu ya? Dan wow artinya dan khalaqnakum. Kami jadikan kamu. Berarti waja'alna ya Bu? Waja'alna syu'uba. Apa arti syu'uba? Berbangsa-bangsa, Bu. Berbangsa-bangsa. Wa qabaila.
Dan Bersuku. Bersuku-suku. bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita ini Indonesia, bangsa Indonesia. Ada bangsa-bangsa lain, ada negara-negara lain. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Kita di Aceh saja, sukunya banyak ya kan? Ya, ya Bu. Bu. Ada suku Gayo, ada suku Aceh, ada Jawa, ada Batak, ada suku Anu Jame. Ya, itu adalah suku-sukunya. Lita'arafu. Apa artinya? Depi Agar Hartati. Agar kamu saling mengenal, Bu. Ya, agar kamu saling mengenal. Yang namanya saling mengenal itu saling tak kenal maka tak sayang, katanya kan? Iya, Bu. Kalau tak sayang berarti tak Tak cinta, Bu. cinta. Kalau tak cinta tak Ta'aruf, Saya. Bu. ta'aruf ya. Kirain Ibu tak apa-apa. Ya. Li ta'arafu artinya agar saling mengenal satu sama lain. Ya. Iya, Bu. Kemudian inna akramakum. Nah, inna artinya apa? Fatimah Zura. Sesungguhnya. Sesungguhnya yang paling Sesungguhnya. antara Ya. kamu Akramakum yang paling mulia di paling mulia antara ya Bu. antara betul, kamu. paling mulia. Itu asal katanya dari Karim. Ya kan? Karim, Abdul Karim berarti hamba yang Mulia, Bu. mulia. Jadi jangan malu nanti Mulia, apa Bu. namanya? Abdul Karim. Nah, kayak malu karena pakai nama zaman gitu kan. Padahal artinya bagus, ya kan? Nanti, nak. Karam. Iya, Bu. Itu artinya mulia. Kemudian Iya, Bu. innallah. Apa artinya? Apa artinya Bagi Siti Allah. Hawa? Di sisi Allah. di Bu. sisi Allah. Atqakum. Orang yang paling Bertakwa, Bu. bertakwa. Jadi Bertakwa. di sisi Allah itu tidak ada dia orang kaya, tidak ada orang miskin, pangkat, jabatan itu tidak ada. Ya kan? Mau kita hartanya banyak, tanahnya kita banyak, tapi di sisi Allah yang paling penting adalah takwa. Takwanya, Bu. Takwa itu adalah identitas kita. Jadi semoga kita di sini menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Ya anak-anak Ibu, Iya, Bu. masih semangat? Semangat, Bu. Apa Semangat, perlu Bu. dibakar semangatnya? Jangan dibakar, Jangan dibakar takut, Bu. Ya, Bu. Takut kan? nggak kadang perlu dibakar semangatnya kan? Bisa kita kasih apa yel-yel apa kan? Bisa, Bu. Udah kita lanjut ya. Innallah. Innallah. Apa artinya? Sesungguhnya, Bu. Ya Bu. Sesungguhnya Allah. Alimun khabir. Nah, alim artinya mengetahui. Nah, mengetahuinya Allah bagaimana? Nah, ada pernah belajar Asmaul Husna kah? Ada, Bu. Ada. Di Asmaul Husna Allah juga bersifat alim, artinya mengetahui. Nah, mengetahuinya Allah bagaimana? Ada yang bisa jawab? Mengetahuinya Allah adalah yang tidak nampak ataupun yang nampak, ya kan? Ya. Iya, Bu. Kita belum tahu ini hujan, besok nggak hujan. Nah, kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Ini kita mau ke Takengon misalnya, bentar lagi, tapi nggak jadi. Nah, nggak jadinya itu kita nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Nah, kemudian khabir, Allah maha teliti. Nah, dari arti kata surat Al-Hujurat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya?
Sudah jelas? Ya, terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, selanjutnya, ya, ini tadi yang sudah Ibu berikan potongan ayatnya, tidak Ibu tampilkan di sini. Ini ada LKPD, ya. LKPD ini adalah lembar, apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Lembar kerja siswa, Bu. siswa, Ya, Bu. lembar kerja peserta didik. Nah, tugas anak-anak Ibu apa? Nah, tulis namanya ya, jangan nanti nggak lupa tulis nama. Tulis nama, kemudian kelas. Kelas berapa ini? Kelas Kelas 4, Bu. kelas 4. Kelas 4 fase berapa? B, Bu. Fase B, ya. Kemudian tulis juga nomor absen. Nah, nanti minta sama ketua kelasnya nomor absennya, cantumkan di LKPD. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah temukan contoh bacaan tajwid yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. 49 itu apa artinya? Surat Al-Hujurat garis miring 49. Apa artinya? Ada yang tahu? Ya, Bu. Nomor surahnya. Iya, nomor suratnya. Berarti Al-Hujurat ini surat ke-49. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Sebelum kita tutup, ini ada yang bisa menyimpulkan? Coba kira-kira setelah mempelajari Al-Quran ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini, apa yang bisa kita dapatkan? Kepada anak-anak Ibu semuanya, setelah kita belajar tentang surat Al-Hujurat ini, kita bisa lebih memahami bahwa kita ini hidup tidak sendiri, ya kan? Kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai ras dan budaya. Jadi di sana itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran juga kita harus memperhatikan makharijul hurufnya, ya, supaya bacaan kita benar, supaya bacaan kita bisa kita perbaiki. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan. Karena bacaan yang kita baca adalah apabila salah, itu artinya juga akan salah. Kita sholat sehari 5 kali, terus apabila tidak dicek, bacaan kita masih salah, bayangkan yang umur kita ini sudah berapa. Nah, kan? Jadi harus betul-betul dipelajari, belajar lagi, supaya apa yang kita kerjakan menjadi ibadah dan menjadi pahala. Ya, semoga belajar kita hari ini menjadi berkah, menjadi ilmu, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.